Selamat datang di channel Alur Donghua. Sebelum menonton, silahkan subscribe, biar Mimin tambah semangat update-nya. Saat Hanli melihat ini, hatinya sedikit bergetar. Pada saat ini, refleksinya tidak memiliki sedikit pun penampilan dirinya. Seluruh tubuhnya tidak berbeda dengan orang biasa, tetapi pakaiannya compang camping dan wajahnya busuk sampai tulangnya terlihat. Dia tampak seperti zombie. 10 kuku di tangannya lebih dari 1 kaki panjangnya, dan warnanya hitam keunguan. Mereka dipadatkan dengan aura amat buruk yang tak tertandingi. Meskipun itu bukan harta sihir yang kuat, jelas bahwa itu tidak mudah untuk dihadapi. Goul, ini sebenarnya hantu semacam ini. Hanli memarahi dengan suara rendah, dan pedang panjang di tangannya segera terbalik, menghalangi di depan dadanya. Dentang, suara tajam, percikan yang menyilaukan muncul di tepi pedang, dan dia hanya merasakan kekuatan besar yang dapat menjatuhkan gunung dan menjungkirbalikkan lautan, dan seluruh tubuhnya terbang dengan pedang secara horizontal. Goul adalah gabungan dari hantu dan mayat, terperangkap di tempat dengan aura jahat yang kuat selama puluhan ribu tahun, dan hanya bisa menjadi makhluk abadi. Mereka sering dapat mengubah ilusi menjadi kenyataan, dan suka melahap daging dan jiwa makhluk hidup. Karena sudah lama mati, mereka secara alami tidak termasuk dalam kategori makhluk hidup, dan karena mereka tidak memasuki siklus reinkarnasi, mereka tidak dapat dianggap sebagai hantu. Mereka benar-benar bukan milik 3 alam, dan bukan milik 5 elemen. Dan pria di depannya ini adalah hantu yang kekuatannya telah mencapai tingkat dewa primordial. Namun, ketika Hanli melihat matanya seputih salju, sepertinya pupil matanya belum terbuka, dan masih dalam keadaan tidak tahu apa-apa, dia merasa sedikit lega. Dikatakan bahwa sekali hantu menelan sejumlah besar daging dan darah orang yang hidup, dan menyerap sejumlah besar jiwa, ia dapat membangkitkan semangat dan mendapatkan kembali kesadaran, tetapi sifatnya yang ganas tidak akan berubah, dan kekuatan tempurnya akan jauh lebih unggul dari kultivator pada tingkat yang sama. Hantu di depannya kemungkinan besar telah terperangkap di sini, dan tidak memiliki kesempatan untuk bersentuhan dengan makhluk hidup, sehingga tidak dapat mengolah roh. Namun justru karena hal inilah Hanli tidak segera berbalik dan pergi. Faktanya, itu karena dia terampil dan berani. Jika itu adalah kultivator lain dengan level yang sama, tidak diketahui apakah mereka dapat bertahan dari serangan diam-diam ini. Saat dia berpikir, dia melihat tubuh pesona mayat itu berputar. Sosoknya menjadi tidak menentu, dan dengan sekejap, ia menghilang dari tempatnya berdiri. Sudut mata Hanli sedikit berkedut. Dia tiba-tiba mengerahkan kekuatan pada kakinya lalu mundur. Hampir pada saat yang sama, hantu aneh itu muncul di tempat dia berdiri. Tiba-tiba dia menusuk pilar batu dengan tangannya, dan dengan tarikan, dia menghancurkannya berkeping-keping. Saat Hanli menatap bubuk kristal biru di udara, dia diam-diam melantunkan, dan bola cahaya keemasan segera meluas di depannya, membentuk penghalang cahaya keemasan yang menutupi seluruh lantai 2 istana. Segera setelah Time Spirit mengembang, bubuk kristal biru yang ditaburkan juga melambat dan melunak. Hanli mengalihkan pandangannya dan melihat zombie ranah Dewa Tai meninggalkan serangkaian bayangan dalam kehampaan, berkedip ke arahnya. Bahkan di bawah tekanan domain roh, kecepatannya tetap tidak lambat. Dengan memutar tubuhnya, pedang bambu awan di tangannya melonjak dengan pedang Qi, dan dia menusukkannya ke arah tertentu. Suara dentang yang tajam terdengar. Ujung pedang panjang mendorong 2 cakar hantu dari zombie, dan menembus jantungnya. Namun, kekuatan tubuh zombie itu jauh di luar dugaan Hanli. Pedang Qi di ujung pedang menelan dengan liar, tapi itu hanya bisa merobek pakaian zombie menjadi potongan yang tak terhitung jumlahnya, meninggalkan bekas putih yang tak terhitung jumlahnya di dadanya, tapi itu tidak bisa menembus kulit zombie yang berwarna ungu kehijauan sama sekali. Pada saat ini,
zombie menarik kembali tangannya yang terpisah, dan kuku hitam keunguan yang tajam tumbuh 2 kali lebih panjang, seperti 10 belati direndam dalam racun, menusuk ke sisi leher Han Li. Han Li menepuk gagang pedang dengan satu tangan dan berteriak pelan. Pedang bambu awan segera berputar dengan cepat, seperti bor baja, dan mengebor jantung zombie dengan sekuat tenaga. Pada saat yang sama, ada suara mendesis di bilah pedang, dan kilatan petir keemasan menyembur keluar, mengembun menjadi petir tebal yang menghantam tubuh zombie. Au! Mayat iblis mengeluarkan raungan seperti binatang buas, dan seluruh tubuhnya langsung menegang. Itu jatuh ke belakang dengan kaku, dan dadanya hangus hitam, mengeluarkan bau asap hitam yang sangat busuk. Petir ilahi penangkal kejahatan ini, yang berspesialisasi dalam menaklukkan semua roh jahat, memang efektif. Sosok Han Li melintas, dan dengan kabur, dia langsung muncul di depan zombie. Tanpa menunggunya bangun, petir keemasan melilit bilah pedang, dan dia menebas ke arah kepala zombie. Cahaya ungu aneh tiba-tiba menyala di mata zombie seputih salju, dan tubuhnya tiba-tiba berubah menjadi tidak berwujud seperti asap. Saat pedang bambu awan hendak memukul, itu langsung menghilang. Hati Han Li menegang, dan dia buru-buru melintas lalu mundur. Setelah tubuh zombie menghilang, tiba-tiba ia memadat di belakangnya seperti hantu, dan menjadi padat kembali. Tangannya seperti 10 pedang beracun, menusuk ke arah punggung Han Li. Untungnya, karena pengaruh domain roh, kecepatannya tidak secepat sebelumnya, dan Han Li dengan mudah menghindarinya. Dengan sapuan backhand, dia mengayunkan pedangnya. Kemanapun ujung pedang itu pergi, lampu listrik emas itu membelah menjadi puluhan garis seperti jerat, menjalin jaring listrik emas di sekitar pedang. Itu menutup semua jalur mundur untuk zombie yang datang menerjang, membuat mereka tidak punya tempat untuk mundur. Diiringi dengan suara logam yang bertabrakan, dahi zombie itu terkena pedang, dan seluruh tubuhnya terbungkus petir keemasan. Busur petir emas yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke segala arah, dan gelombang asap hitam naik terus-menerus. Zombie itu berteriak terus-menerus, dan dahinya hangus hitam oleh energi pedang dan petir ilahi penangkal kejahatan, tetapi auranya tidak melemah sama sekali, dan sama sekali tidak terluka parah. Han Li mengangkat pedangnya, dan hendak memanggil beberapa pedang hangat awan bambu lagi, ketika sosok zombie sekali lagi berubah menjadi inkorporeal, dan bergabung menjadi kristal es di tanah seperti bayangan pedang. Pada kristal es di tanah, gelombang energi iblis hitam pekat melonjak dari segala arah seperti air, dan setelah merembes ke tanah, itu langsung memasuki tubuh zombie. Han Li melihat bahwa tubuh zombie terus berubah antara inkorporeal dan nyata, dan luka hitam hangus yang disebabkan oleh petir ilahi penangkal kejahatan benar-benar sembuh sedikit demi sedikit. Jadi masih sangat kuat. Han Li mengerutkan kening dan maju selangkah, tubuhnya menjadi kabur. Detik berikutnya, sosoknya tiba-tiba muncul di atas zombie, dan pedang panjang di tangannya berkelebat dengan kilat keemasan saat pedang itu tiba-tiba menebas. Suara ledakan keras terdengar. Kristal es di tanah tiba-tiba meledak, dan sosok zombie itu meluncur keluar seperti ikan, sekali lagi menuju Han Li, yang telah berubah menjadi inkorporeal. Han Li memegang pedang panjang di tangannya secara horizontal, lalu memblokirnya. Zombie itu tidak peduli dengan kekuatan petir ilahi penangkal kejahatan, dan langsung meraih pedang hangat awan bambu dengan kedua tangan. Wajah hantu ganas membentang ke depan, dan membuka mulutnya lebar-lebar untuk melolong ke arah Han Li. Han Li melihat bahwa situasinya tidak baik, dan segera menahan napas, dan menyegel panca inderanya, tetapi dia masih selangkah terlambat. Energi jahat ungu tua ditembakkan seperti panah tajam, dan mengenai wajah Han Li, dan berubah menjadi awan asap ungu yang menutupi seluruh wajahnya. Han Li hanya merasa wajahnya mati rasa, dan kemudian bau pedas dan menjengkelkan masuk ke rongga hidungnya. Tenggorokannya juga terasa kering dan gatal, dan matanya terasa sangat masam,
dan pandangannya langsung menjadi buram. Dia dengan paksa menahan ketidaknyamanan, dan meraung. Petir ilahi penangkal kejahatan di pedang hangat awan bambu di tangannya langsung meledak, dan dengan ledakan, zombie diledakkan. Kemudian, sosok Hanli terus bergerak mundur, dan sosoknya terus berubah di aula. Setelah zombie dipukul mundur, ia dengan cepat menerkam ke depan, dan mengejar Hanli, tidak mau melepaskannya, dan bersumpah untuk mencabik-cabiknya. Pada saat ini, panca indera Hanli disegel, dan dia hanya bisa mengandalkan sensitivitas indera ilahi dalam domain roh untuk menghindar. Dia dikejar oleh zombie selangkah demi selangkah, dan satu orang dan satu zombie bentrok bolak-balik di aula, dan suara ledakan tak henti-hentinya. Mata zombie terus-menerus berkedip ungu, dan di bawah penindasan domain roh, kecepatannya masih semakin cepat. Frekuensi tabrakan antara Hanli dan itu juga semakin sering, dan jubah di tubuhnya benar-benar robek. Wajah Hanli tertutup kabut ungu, dan kekuatan spiritual surgawi di tubuhnya beredar dengan gila-gilaan, berkumpul di tenggorokan, mulut, dan hidungnya, dan terus-menerus menekan energi zombie, memaksanya keluar dari tubuhnya. Saat ini, sosok zombie tiba-tiba bubar, dan berubah menjadi 5 sosok. Hanli mengerutkan kening, dalam indera ilahi, sebenarnya ada 5 aura yang identik, dan matanya diserang oleh energi zombie, dan pada saat ini, dia tidak dapat menggunakan mata ajaib rahasia ke-9, jadi dia tidak bisa membedakan apakah kelima sosok itu asli atau palsu. Kelima sosok zombie itu berputar-putar, dan pada saat yang sama, mereka bergegas menuju Hanli yang berada di tengah. 10 tangan memiliki kuku hitam keunguan yang tajam, yang berkedip dengan cahaya gelap, masing-masing menusuk alisnya, bagian belakang kepala, leher, jantung, dantian, dan bagian vital lainnya. Dan tidak peduli ke arah mana Hanli melarikan diri, dia pasti akan diblokir oleh salah satu zombie, dan kemudian dia akan dikejar oleh yang lain. Melihat bahwa Hanli tidak punya tempat untuk bersembunyi, dan tidak punya tempat untuk mundur, cahaya keemasan yang menyilaukan tiba-tiba bersinar dari belakangnya, melepaskan ribuan sinar keemasan yang menyilaukan. Roda emas yang mempesona muncul di belakangnya dan berputar di udara. Kelima zombie itu berjarak sekitar 10 kaki dari Hanli, dan setelah diterangi oleh cahaya keemasan, mereka langsung membeku di udara. Pada saat yang sama, Hanli tiba-tiba membuka mulutnya, dan massa energi zombie yang terkondensasi menjadi kabut ungu meledak, dan setelah mengenai tanah, itu pecah dengan keras. Kabut ungu di wajahnya juga menghilang, dan matanya bersinar dengan cahaya ungu, memandangi 5 zombie di sekitarnya. Dengan tampilan ini, Hanli menemukan bahwa pria yang cakar tajamnya diarahkan ke alisnya tidak sama dengan yang lain, dan energi zombie di tubuhnya jelas beberapa kali lebih kuat. Hanli sedikit mengernyit, dan pedang bambu awan di tangannya berputar, dan ujung pedang menunjuk lurus ke arah dantian zombie, dan guntur penangkal jahat di tubuh pedang mengeluarkan suara mendesis, membungkus seluruh pedang panjang di dalamnya. Dengan nyanyian tanpa suara, dia menepuk tubuh pedang dengan satu tangan, dan benang listrik emas pada pedang panjang itu tiba-tiba mengalir ke ujung pedang, dan memadat menjadi bola petir emas, yang tampak seperti dituangkan dengan jus emas, dan langsung mengenai dantian zombie. Pilar petir emas setebal tangki air muncul dari udara tipis, dan tiba-tiba menelan zombie. Seluruh aula biru tiba-tiba bergetar, dan mayat hantu lainnya yang melayang di sekitarnya menghilang satu demi satu, berubah menjadi aliran asap ungu yang menghilang ke udara. Hanya zombie yang terkena teknik pengorbanan guntur Hanli yang masih dipenjara di udara oleh mantra Treasure Wheel. Sangat sulit untuk berurusan dengan. Hanli memandangi mayat iblis yang muncul kembali setelah petir menghilang dan alisnya berkerut. Meskipun benda di depannya ini tidak memiliki kecerdasan apapun, fisiknya tidak lebih lemah dari dewa primordial yang asli. Meskipun teknik pemujaan petir bisa melukainya, itu tidak cukup untuk membunuhnya.
Situasi saat ini tidak memungkinkan dia membuang waktu untuk waktu yang lama. Tepat ketika Han Li sedang memikirkan apakah akan menggunakan pedang bambu hijau yang telah dibudidayakan untuk waktu yang lama di Labu Suantian, atau memanggil burung api esensi api untuk membakar dan menyempurnakannya, suara cahaya ajaib tiba-tiba terdengar di danau hatinya. Rekan Han, meskipun benda ini adalah hantu jahat, tingkat kultivasinya tidak rendah. Ia memiliki ketahanan tertentu terhadap guntur, api, dan sejenisnya. Akan membutuhkan banyak usaha bagimu untuk menghadapinya. Kenapa tidak? Apakah kamu tidak menyerahkannya padaku? Apakah kamu punya cara untuk membunuh benda ini? Han Li bertanya. Benda ini dipadatkan oleh roh jahat yang tidak bisa diusir saat memasuki mayat. Kebetulan aku tahu titik fatalnya, dan aku punya cara yang baik untuk menghadapinya. Selama rekan Han setuju, aku bisa membunuh itu dalam sekejap. Cahaya ajaib menjawab. Mendengar itu, Han Li berpikir sejenak. Setelah itu, jari telunjuk dan jari tengah kanannya menyala, dan pola bunga muncul darinya. Di udara di sampingnya, gerbang cahaya perak setinggi sekitar 10 kaki terbuka. Pada saat yang sama, Han Li melambaikan tangan kirinya, dan mantra Treasure Wheel segera berputar. Itu menyusut dengan cepat dan terbang ke lengan bajunya, lalu menghilang. Tanpa batasan kekuatan hukum waktu, zombie segera mendapatkan kembali gerakannya, namun tetap mempertahankan postur menyelam aslinya dan langsung menuju ke tengah alis Han Li. Sesosok hitam melintas keluar dari gerbang cahaya perak, dan dengan kabur, dia muncul di depan sucubus mayat hantu. Dia mengulurkan telapak tangan yang terkondensasi dari ki yang mengerikan, dan telapak tangan itu diselimuti pola cahaya merah tua. Telapak tangan menembus dada mayat hantu. Sosok hitam itu tentu saja bukan orang lain. Itu adalah cahaya ajaib yang telah bergabung dengan tubuh Rat Immortal. Saat ini, di telapak tangan yang menusuk tubuh zombie itu, ada sepotong daging hitam seukuran kepalan tangan. Dagingnya berbentuk seperti hati, tetapi memiliki 7 lubang. Ada roh jahat yang sangat kuat keluar darinya. Tampaknya berdetak dan bernapas saat berkontraksi. Kelemahan sebenarnya dari iblis mayat bukanlah di dantian, kepala, atau titik akupuntur jantung, tetapi dalam hal yang disebut janin jahat. Benda inilah yang dia gunakan untuk mengumpulkan evil key untuk berubah menjadi mayat setan. Tetapi karena ini, ia dapat bertahan dari pedang, dan tombak, tetapi tidak dengan serangan roh jahat. Magic Light perlahan dan menjelaskan kepada Han Li. Rekan Han, roh jahat ini, cahaya ajaib memandang Han Li dengan ekspresi ingin tahu. Karena cahaya ajaib yang membunuh zombie dengan tangannya sendiri, roh jahat ini secara alami milikmu, kata Han Li sambil mengangguk. Terima kasih banyak. Setelah Demon Sin mengucapkan terima kasih, dia mengangkat tangannya dan menghancurkan embrio jahat itu berkeping-keping. Cahaya ungu mengalir di dalamnya, memperlihatkan kristal bundar seukuran lengkeng. Sebelum Han Li bisa melihatnya dengan jelas, dia dengan santai melemparkannya ke mulutnya. Rekan Han, jika tidak ada yang lain, aku akan kembali sekarang dan melanjutkan kultivasi tertutupku, kata Magic Light. Terima kasih. Han Li mengangguk. Cahaya ajaib mendengar ini dan segera berbalik untuk berjalan ke pintu cahaya perak. Dia kembali ke bangunan utama dan duduk bersila. Han Li sedikit membengkokkan dua jarinya dan pintu cahaya perak berangsur-angsur menghilang. Melihat sosok Magic Light menghilang, mata Han Li perlahan tenggelam. Dia mengeluarkan pil obat dan menelannya. Setelah beristirahat sejenak, ia terus berjalan ke dalam istana. Ketika dia sampai di tangga menuju lantai 3 istana, Han Li tidak terburu-buru naik ke atas. Sebaliknya, dia melepaskan indera ilahinya dan menyapu pintu masuk. Pria jangkung dan tegap dengan pedang lebar di punggungnya telah berjalan ke lorong kedua, jadi dia seharusnya memasuki istana ini juga. Namun, dia belum pernah bertemu orang ini di sepanjang jalan,
dan dia bahkan belum menemukan jejak yang ditinggalkan oleh orang ini. Itu benar-benar aneh. Mungkinkah dia tidak masuk ke sini? Setelah memeriksa sebentar, Han Li tidak menemukan sesuatu yang aneh, jadi dia terus berjalan perlahan menaiki tangga. Begitu dia masuk dari pintu masuk lantai 3, Han Li melihat layar tua tidak jauh di depannya. Lukisan pemandangan di atasnya telah memudar begitu parah sehingga tidak bisa lagi dilihat, hanya menyisakan garis besarnya saja. Di kanvas yang rusak, ada potongan silang di mana-mana. Bahkan rak itu memiliki bekas pedang dan retakan yang dalam dan dangkal. Merupakan keajaiban bahwa itu masih bisa berdiri. Setelah Han Li melangkah maju, alisnya secara tidak sengaja terangkat. Setelah langkah kakinya berhenti sejenak, ekspresinya kembali normal dan dia terus berjalan masuk. Datang ke depan layar, melalui lubang di layar, dia melihat ada beberapa rak antik di aula. Di atasnya ada berbagai vas bunga, burung, ikan, serta beberapa buku berwarna hijau tua. Sepertinya itu adalah sebuah penelitian. Namun, ketika dia berjalan mengitari layar, dia menemukan ada hampir 100 rak antik, tetapi kebanyakan telah hancur total. Dia bisa melihat melalui layar bahwa hanya ada beberapa yang tersisa. Han Li perlahan berjalan dari rak antik yang runtuh dan mengambil salah satu buku kuno biru hijau yang relatif utuh. Dia melihatnya dan menemukan bahwa sampul buku itu ditulis dengan tulisan segel kuno, catatan batu emas. Setelah dibuka lagi, dia menemukan bahwa buku ini sebenarnya hanyalah buku tentang kumpulan batu emas, bukan semacam teknik rahasia. Setelah itu, dia mengambil beberapa buku lagi secara berurutan. Sepertinya ini tempat tinggal seseorang, dan sepertinya ini adalah orang yang menarik dengan berbagai macam hobi. Han Li bergumam dan terus berjalan masuk. Setelah melewati serangkaian pintu istana, Han Li sampai di bagian terdalam dari lantai 3 istana. Begitu dia melewati pintu istana, Han Li segera merasa seolah-olah dia telah menembus penghalang, segera merasakan kekuatan yang kuat dari hukum waktu. Matanya menyipit dan dia melihat ke dalam, hanya untuk melihat di tengah aula, ada kolam biru dengan radius 20 atau 30 kaki. Airnya berkilau dan tampak transparan. Hati Han Li menegang dan kata-kata, air waktu, tanpa sadar muncul di benaknya. Kekuatan hukum waktu begitu kuat. Mungkinkah cairan biru di kolam itu adalah air waktu? Pikiran Han Li bergerak dan setelah inderanya dengan hati-hati menjelajahi kolam biru sejenak, dia tidak bisa menahan cemberut. Dia menemukan bahwa selain fluktuasi hukum waktu, ada juga aura kehidupan yang kuat di dalam kolam. Dia mengambil beberapa langkah ke depan dan melihat ke dalam kolam, hanya untuk menemukan bahwa di tempat di mana pandangannya terhalang, ada mayat yang mengambang di dalamnya. Itu dia. Setelah melihat penampakan mayat itu, Han Li terkejut. Mayat itu panjangnya kurang dari 5 kaki dan tampak setipis kayu bakar, tetapi kepalanya sangat besar, memberikan perasaan yang sangat tidak seimbang, seolah-olah akan jatuh ke air kapan saja. Namun, sepertinya tidak stabil sama sekali. Itu berbaring dengan tenang di atas air dengan mata sedikit tertutup, seolah-olah sedang tidur. Alien aneh berpenampilan bayi berkepala besar ini persis sama dengan patung yang dilihatnya di pintu masuk Water Palace ini. Namun, Han Li tidak menyangka akan bertemu dengannya lagi di sini dalam situasi seperti ini. Tubuh anak berkepala besar itu terpelihara dengan baik, dan sepertinya tidak ada kerusakan di permukaan, tetapi tidak ada fluktuasi aura, seolah baru saja meninggal belum lama ini. Itu adalah dunia yang berbeda dari mayat dan kerangka busuk yang pernah dilihat Han Li sebelumnya. Mata Han Li berkilat saat dia perlahan mengalihkan pandangannya dari wajah anak kecil itu ke permukaan air di sampingnya. Ada perisai biru berukuran sekitar 2 kaki dan memiliki pola rumit yang terukir di permukaannya. Itu berkilauan dengan cahaya tembus pandang yang berkilauan. Kurang dari 3 inci dari perisai, ada seruling kristal biru yang melayang di udara.
Ada deretan lubang bundar di seruling, dan 7 atau 8 helai bambu digantung di salah satu ujung seruling. Itu tampak agak indah. Kedua item ini tampaknya penuh dengan semangat Qi, dan mereka tidak melemah sama sekali karena berlalunya waktu. Mereka juga memancarkan semburan aura yang kuat dari hukum waktu, dan itu jelas bukan senjata peri tingkat rendah dari hukum waktu. Melihat kedua barang ini, Han Li secara alami mendambakannya, tetapi dia tidak bertindak gegabah. Sebaliknya, dia sedikit condong ke samping, dan matanya sedikit berkedip dengan cahaya ungu, mengalihkan pandangannya ke pilar batu bundar di sudut barat laut aula. Pria kekar bernama Ren Hao, dengan pedang di punggungnya, menggunakan semacam senjata ajaib untuk menggabungkan sosoknya dengan seluruh pilar batu biru, dan auranya hampir seluruhnya tersembunyi. Han Li telah mencapai tingkat kelima dari seni permurnian roh, dan indera ilahinya lebih sensitif dari sebelumnya, jadi ketika dia melangkah ke lantai 3 istana, dia telah menyadari fluktuasi aura Ren Hao, tetapi dia tidak dapat menentukannya, di mana dia berada. Pada saat yang sama, dia juga tahu bahwa pihak lain juga menemukan jejaknya. Agar tidak memperingatkan pihak lain, dia berpura-pura tidak menyadari kehadirannya, dan dengan berani menggeledah seluruh lantai 3 istana. Pada saat ini, Han Li tiba-tiba mengangkat alisnya, dan sosoknya tiba-tiba kabur, menghilang dari tempatnya berdiri. Setelah beberapa saat, sosoknya jatuh di atas balok di atas istana, dan auranya tiba-tiba menghilang, dan bahkan fluktuasi indera ilahinya tertahan, seolah-olah dia tiba-tiba menguap dari dunia. Tidak lama setelah dia menyembunyikan sosoknya, sosok merah cerah muncul di pintu masuk tangga aula lantai 3, itu adalah Feng Qingyuan, wajahnya agak pucat, dan dia tampak sedikit gugup, berjalan perlahan ke arah sini. Ketika dia melewati rak antik yang runtuh, dia juga memeriksa buku-buku yang berserakan di tanah seperti Han Li, dan setelah menemukan bahwa itu bukan buku rahasia immortal, dia dengan santai membuangnya ke samping. Selanjutnya, ekspresi gugup di wajahnya sedikit mereda, tetapi kecepatan geraknya menjadi lebih lambat.